warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Mega Sifeliza, mahasiswi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah setelah kurikulum dengan membuat suatu media pembelajaran yang sudah sesuai dengan RPP yang telah saya rancang, yaitu materi manajemen. Terima kasih, semoga berkenan untuk menonton video dari awal hingga akhir nanti. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah ibu juga dalam keadaan baik-baik aja. Kita sangat bersyukur ya, masih diberikan kemudahan, kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat hadir di kelas hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya dibuka dulu ya. Oke, ketua kelas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Erika. Sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya untuk mengabsen ya. Nanti yang nggak hadir boleh dikasih keterangan, mungkin udah izin ke kalian ya, dan lupa izin ke ibu. Oke, ibu absen ya. Alfi, Balina, oke, Cantika, Erika, Rizky. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai ke materi baru nih, ada gak sih yang inget kemarin tuh materi apa? Oke, boleh Wakia, silakan. Benar, kita kemarin itu membahas materi terkait koperasi. Ada yang masih inget gak koperasi apa aja tuh yang dibahas waktu minggu kemarin? Oke, silakan Wakia lagi nih, teman-teman yang lain gimana? Nggak inget kah? Oke, boleh Wakia, silakan. Benar, kita membahas terkait sejarahnya. Lalu apa? Asas koperasi, lalu tujuan. Kayak gitu ya Wakia, yang Wakia ingat. Oke, boleh kilas balik sebentar kali ya. Jadi materi minggu lalu kan terkait koperasi. Ibu akan mau kilas balik gitu. Jadi koperasi itu menurut Undang-Undang tahun 2000 nomor 25 maksudnya tahun 1992, koperasi itu dapat diartikan sebagai suatu badan usaha nih yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya itu berlandaskan sama prinsip dari koperasi itu sendiri, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasaskan, ada ingat? Oke, kekeluargaan, benar. Jadi betul ya, terima kasih atas jawabannya Wakia. Sekarang kita fokus ke materi terbaru. Ada yang tahu gak nih? Ada yang buka gak bukunya? Oke, ada juga ternyata yang buka buku ya. Alhamdulillah, jadi masih diperhatikan ya. Oke, sekarang kita ke materi terbaru. Kita ke materi terkait manajemen. Alhamdulillah, jadi ini tuh materi yang apa ya, yang terakhir di kelas 10 ini. Kita bakal close nih nanti, kita bakal ujian akhir semester ya. Nah, terkait manajemen ini tersendiri, di sini siapa yang udah menerapkan kegiatannya dengan merencanakan segala hal, baik itu kegiatannya, mungkin waktu makannya, waktu tidurnya, adakah? Oke, Vira silakan. Vira seperti itu. Jadi Vira tadi berkata kalau misalnya Vira itu mengagendakan kegiatan-kegiatan selama seminggu ke depan. Itu benar-benar sih kegiatan yang baik. Karena tadi kenapa Vira? Oh, karena dia mempunyai kegiatan-kegiatan di luar sekolah, bener ya? Oke, di luar sekolah juga punya kegiatan. Makanya Vira ini mengagendakan nih kegiatan selama seminggu. Misalnya apa aja? Oke, waktu belajar, waktu bermain juga diagendakan anak-anak. Oke, baik. Itu termasuk kegiatan yang baik ya, karena sudah memplanning gitu. Terima kasih atas jawabannya. Bisa beri aplaus untuk Vira. Oke, keren anak ibu ini. Oke. Jadi anak-anak sekalian, yang dilakukan oleh Vira itu merupakan suatu perencanaan ataupun planning nih, dan itu merupakan suatu bentuk manajemen yang baik. Nah, tapi manajemen yang dilakukan oleh Vira ini termasuk manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terima kasih ya Vira atas jawabannya.
Selanjutnya, oke, kita di sini akan mempelajari terkait manajemen, di mana diharapkan dengan mempelajari manajemen ini, anak-anak tuh dapat memahami setiap aspek yang ada di manajemen, seperti pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, jenjang manajemen, prinsip manajemen, fungsi manajemen, dan bidang manajemen. Sebelum Ibu menjelaskan sedikit nih dari PowerPoint, PowerPoint-nya maju sendiri. Oke, lanjut ke belakang dulu. Sebelum Ibu menjelaskan terkait PowerPoint yang akan Ibu jelaskan nanti, tolong ya anak-anak sekarang duduk berkelompok nih berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti ketika ada tanya jawab, jadi perwakilan per kelompok itu akan Ibu berikan nilai plus ya. Oh iya, nanti ketika Ibu menjelaskan dan ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Tidak perlu menunggu Ibu selesai menjelaskan ya, tapi tetap acungkan tangan. Oke, selanjutnya. Baik, fokus pada materi Ibu hari ini. Karena tadi kita sudah membacakan ya mind map apa saja nih yang ada di manajemen. Jadi di sini ada yang tahu apa itu manajemen? Oke, Alfi silakan. Wah, benar ini Alfi. Kata Alfi itu manajemen adalah mengelola. Mengelola apa? Belum tahu katanya. Jadi kayak mengelola kegiatan-kegiatan, mungkin sama kayak Vira kali ya yang dimaksud Alfi itu. Oke, dikip ya Vira jawabannya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini manajemen sebagai suatu usaha. Manajemen sebagai suatu proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian melalui pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan menurut George R. Terry. Baik, oke. Terkait jawaban Alfi tadi, setelah itu menjelaskan nih. Jadi, manajemen secara singkat yaitu pengaturan atau pengelolaan. Tadi contoh simpelnya itu seperti yang dilakukan oleh Vira ya, itu termasuk manajemen. Oke, selanjutnya unsur-unsur manajemen. Oke, Ibu jelaskan ya. Oke, di sini yang pertama, jadi dalam unsur-unsur manajemen itu dapat disebut 6M. Jadi yang pertama itu terkait man. Man itu artinya manusia. Manusia di sini tuh memiliki peranan penting nih dalam manajemen karena akar dari kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi adalah manusia. Misalnya dalam suatu usaha apa ya? Misalnya konveksi, pasti yang mengerjakan selain mesin yang menjadi alatnya itu manusia yang menggerakkan seperti itu. Jadi manusia itu merupakan peranan penting. Jadi kita nggak bisa nih mengerjakan suatu hal tanpa tenaganya manusia seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada yang M kedua yaitu money. Money dalam hal ini adalah berarti uang ya. Aktivitas dalam sebuah perusahaan atau organisasi pasti membutuhkan permodalan berupa uang atau money. Hal ini berkaitan dengan upah pekerja dan lain-lain. Kesuksesan dari sebuah manajemen adalah bagaimana mengelola dan mengatur keuangan dengan baik dan benar. Betul sekali. Jadi ketika sebuah perusahaan, organisasi itu tidak memiliki money yang dimaksud di sini, itu pasti akan kacau ya, karena semua hal itu pasti berkaitan dengan uang gitu, nggak mungkin nggak. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga itu ada materials. Materials itu bahan yang digunakan untuk suatu perusahaan untuk memproduksi produknya. Contohnya perusahaan pakaian, seperti yang sudah Ibu berikan ya tadi. Contohnya perusahaan pakaian itu atau konveksi, tentu mereka memiliki bahan-bahan pakaian seperti mesin jahitnya, benang jarum jahitnya, seperti itu anak-anak. Lanjut. Nah, yang ketiga itu ada machines, yaitu alat yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Meskipun sekarang sudah canggih, masuk ke era 5.0 dengan mesin yang bahkan dapat bekerja sendiri, namun perlu manusia untuk mengoperasikannya. Seperti yang sudah Ibu berikan ya, sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa manusia itu merupakan peranan penting nih dalam suatu kegiatan. Jadi misalnya,
sekarang konveksi bisa nih ngejahit sendiri, misalnya langsung pakai mesin, tapi kan tetap aja yang mengoperasikan mesin itu pasti kan manusia, pasti membutuhkan tenaga manusia. Jadi mesin tanpa pemain itu ya tidak bisa juga seperti itu. Selanjutnya itu ada methods atau cara bagaimana proses yang dilalui dapat berjalan secara efisien dan efektif agar memperoleh hasil yang berkualitas. Jadi methods ini tuh kayak step by step bagaimana suatu kegiatan produksi itu dapat terjadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada markets. Dalam hal ini berarti pasar di mana terjadinya proses permintaan dan penawaran. Jadi market di sini itu sebagai pangsa pasar dari sebuah perusahaan atau organisasi ya. Jadi kayak perusahaan konveksi nih pasti mereka akan mencari pangsanya itu orang-orang yang ingin menjahit pakaiannya sendiri. Jadi pasti yang ingin menjahit pakaiannya sendiri, tidak membeli langsung ke pasar seperti itu. Jadi contoh dari konveksi ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada jenjang manajemen. Ada yang bisa menyebutkan apa itu jenjang manajemen? Boleh dibuka bukunya Mbak Lina? Oke, betul. Terus aja. Oke, selanjutnya. Oke, benar yang dikatakan oleh Mbak Lina. Jadi jenjang manajemen itu terbagi menjadi 3 seperti gambarnya ya. Ada top manajemen, ada middle manajemen, dan lower manajemen. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya terkait jenjang manajemen ini. Oke, maaf kelewat. Yang pertama itu top manajemen ataupun manajemen puncak, jenjang tertinggi dalam sebuah organisasi di mana jika dilihat dari struktural maka akan dihuni oleh direktur utama, manajer utama, rektor, misalnya kalau di dunia pendidikan rektor hingga kepala sekolah nih kayak gitu. Jadi fungsinya sendiri untuk menetapkan visi misi organisasi, membuat perencanaan jangka panjang, serta menyusun strategi yang baik untuk mengadakan hubungan dengan pihak luar nih. Kayak kalau misalnya di organisasi itu misalnya dengan pihak di luar dari internalnya seperti itu. Lalu yang kedua itu ada middle manajemen ataupun manajemen menengah. Dalam hal ini memiliki peran seperti membuat rencana, membuat visi misi dalam program yang lebih terperinci, misalnya dalam suatu divisi gitu. Jadi kalau misalnya top manajemen itu membuat visi misi untuk keseluruhan, kalau misalnya di manajemen itu membuat visi misi dibuat di lingkupnya aja seperti itu. Terus misalnya kalau dalam struktural itu terbagi nih, misalnya ada kepala divisi, kepala produksi, dan kepala keuangan, dan lain sebagainya seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada lower management ataupun manajemen bawah, di mana merupakan tataran manajemen paling bawah nih. Jadi manajemen bawah yang melaksanakan kegiatan nih. Jadi misalnya ketika top ataupun middle manajemen itu membuat suatu program, itu nanti lower management yang mengerjakan. Jadi manajemen bawah yang melaksanakan kegiatan yang telah diputuskan oleh atasannya, yang termasuk jajaran manajemen bawah itu seperti mandor, koordinator lapangan. Jadi itu mereka yang langsung bekerja langsung gitu loh. Jadi bukan yang berpikir secara konsep, tapi yang menjalankan apa yang sudah dikonsepkan seperti itu. Lanjut. Nah, oke, sebelum itu ada yang ingin bertanya? Oke, belum ya? Oke, boleh lanjut dulu ya ke materi selanjutnya, yaitu terkait prinsip-prinsip manajemen. Ada yang bisa membacakan? Oke, silakan Piani. Boleh dibacakan? Oke, benar pembagian kerja, dan berwenang. Lalu? Oh iya, sentralisasi lalu? Nah, yang terakhir itu inisiatif. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya terkait prinsip-prinsip manajemen? Oke, Erika silakan bertanya. Oke, boleh saya ulang ya pertanyaannya. Jadi Erika bertanya hal prinsip di sini kan terdapat 14 prinsip nih. Nah, jika tidak dilaksanakan salah satu poinnya, apakah suatu manajemen yang direncanakan dapat berjalan dengan baik? Seperti itu ya, Erika? Oke, baik. Pertanyaannya seperti itu. Gimana? Ada yang bisa menjawab nih dari teman-teman sekalian, anak-anak sekalian untuk pertanyaan Erika? Oke, Balina, boleh silakan. Oke, benar. Terima kasih atas bantuan jawabannya Balina. Jadi seperti ini Viani,
Bahwasannya dalam manajemen terdapat beberapa prinsip nih yang harus dijalankan. Nih, seperti yang ada di PowerPoint ya, itu terdapat 14 prinsip menurut Henry Fayol. Oke, benar. Di mana salah satu prinsipnya itu terdapat sebagai contoh ya, sebagai contoh itu prinsip disiplin. Nah, bagaimana jika dalam suatu organisasi itu nggak ada disiplin atau sebagai dalam suatu kegiatan perencanaan itu disiplin itu dihilangkan gitu? Pasti kan, jika melewati prinsip disiplin maka apa yang terjadi? Nah, ya benar, salah satunya ngaco ya, tapi mungkin bahasa enaknya tuh berantakan kali ya. Jadi tarik kesimpulan nih bahwasannya apa yang dikatakan Mbak Lina itu benar. Jadi Mbak Lina kan tadi mengatakan bahwasannya jika salah satu prinsip manajemen itu tidak ada, maka tidak akan berjalan dengan baik nih manajemennya karena satu sama lain prinsip itu saling berkaitan. Benar, jawaban Mbak Lina benar. Terima kasih ya Mbak Lina jawabannya. Ada lagi yang ingin tanyakan anak-anak sebelum kita lanjut ke aspek manajemen selanjutnya? Oke, Wakia, silakan ingin bertanya apa? Oke, bertanya terkait jenjang manajemen. Berarti yang punya tanggung jawab itu lebih baik top manajemen, begitu ya? Langsung Ibu aja kali ya yang menjawab. Jadi jenjang manajemen itu kan terbagi menjadi 3. Ada yang ingat? Oke, top manajemen, middle management, dan lower management. Nah, terkait pertanyaan Wakia ini, terkait tanggung jawab nih, tentu misalnya dalam suatu perusahaan pasti direktur yang memiliki tanggung jawab lebih besar karena dia memegang seluruh tanggung jawab keseluruhan nih di perusahaannya tersebut kan. Namun tak bisa dipungkiri bahwa di setiap jenjang manajemen pasti mempunyai tanggung jawab masing-masing. Kalau misalnya di middle management itu yang memegang tanggung jawab lebih penuh itu kepala divisinya ataupun di lower misalnya kepala lapangannya seperti itu. Jadi masing-masing jenjang manajemen itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing seperti itu. Paham ya? Ada yang bertanya kembali? Oke, tidak ada. Cukup ya. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait apa ya? Oke, fungsi manajemen. Ada yang tahu apa nih singkatan dari fungsi manajemen? Oke, Erika silakan. Oke, apa kata Erika tuh kalau misalnya fungsi manajemen disebut POC gitu kayak POAC gitu, dimana singkatannya dari planning, organizing, executing, dan controlling ya. Oh benar, terima kasih ya Rika jawabannya. Jadi, Ibu jelasin sedikit ya terkait POAC ini. Jadi, ada planning. Planning itu dalam hal ini dikatakan rencana dengan menggunakan rumus 5W1H. Ada yang tahu apa? What, when, why, where, who, dan who. Lalu yang kedua itu ada organizing. Dalam manajemen pengorganisasian bertujuan untuk orang-orang yang terlibat di dalam suatu organisasi dapat bekerja sama nih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi kan pasti ya kalau manajemen itu kan sebuah organisasi di mana satu sama lain itu menjaga tujuan yang sama. Nah, jadi dalam organisasi ini atau organizing ini tujuannya tuh sama gitu, sama-sama untuk mencapai tujuan telah ditentukan gitu. Jadi fungsi manajemen organisasi seperti menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, mengumpulkan kegiatan perusahaan dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada actuating. Nah, artinya itu pelaksanaan di mana dibutuhkannya sebuah motivasi yang dapat membantu menggerakkan kinerja dari setiap individu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan nih. Tujuan bersama seperti itu. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Kan kita tahu ya kalau misalnya gaya kepemimpinan itu ada otoriter atau memerintah ya, ada demokratis, musyawarah, dan kendali bebas untuk memberikan kebebasan nih kepada bawahannya seperti itu. Lalu yang terakhir ada apa tuh? Controlling. Oke, dalam hal ini berarti pengawasan. Nah, di mana tujuan itu mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan sebagai bahan pembanding baik kegiatan sebelumnya ataupun kegiatan sesudahnya seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video sepertinya. Oke, bisa dilihat. Oke, benar. Ditonton ya.
Dilanjut ya, kita akan membahas terkait silakan ditonton ya anak-anak. Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan, masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri lebih banyak daripada Firman, gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dikesulitan karena dia tidak mempunyai Itulah gak mempunyai perencanaan keuangan yang baik, sedangkan Firman perencanaan keuangan yang benar dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan kesannya, sedangkan kita cita-cita dan keinginan? Seperti kebutuhan Tuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat. Anda berinvestasi secara rutin. Baik, seperti itu ya video yang Ibu share. Oke, sebentar. Baik, terkait video yang sudah Ibu berikan ya, yang udah anak-anak tonton nih. Jadi nanti kan kita ada 3 kelompok ya. Jadi nanti masing-masing kelompok membuat resume nih. Cukup selembar aja. Jadi apa sih yang kalian dapat ambil dari video tersebut? Kelompok 1, 2, dan 3 dikumpulkan nanti selepas pulang sekolah ya. Jadi nanti anak-anak bisa kerja kelompok dahulu nih di sekolah. Jadi bisa mengerjakan tugas yang diberikan nanti dan tugas-tugas tambahan lainnya. Mohon maaf ya, tapi biar kalian bisa nih menginterpretasikan kalau misalnya video ini tuh mempunyai makna seperti itu. Boleh ditambahkan dengan kesimpulan yang kalian dapatkan ataupun berdasarkan apa yang kalian lihat aja kayak gitu. Oke, selanjutnya ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Terkait bidang-bidang manajemen. Oke, di sini ada 5 bidang manajemen. Yang pertama itu ada manajemen produksi, di mana manajemen produksi ini dapat dikatakan seperti proses awal berjualan hingga berhasil ataupun dapat menghasilkan nih barang ataupun output. Jadi dari apa ya? Dari niat awal ingin membuat suatu produk hingga baru itu ada tuh di pasar. Jadi itu merupakan manajemen produksi. Lalu yang kedua itu ada manajemen pemasaran, lebih kepada pasar. Jadi sebelum menjual produk ada hal yang perlu dicari tahu nih dari penelitian pasar, segmentasi pasar, dan marketing mix. Nah jadi misalnya nih kalian perusahaan ataupun kalian misalnya ingin membuat suatu produk, jadi kalian harus mengetahui nih pangsa pasar kalian itu apa, kira-kira apa sih yang lagi ngetrend di suatu pasar gitu. Jadi apa yang kalian jual ini pasti bakal dicari gitu, bakal dibeli sama orang lain ataupun konsumen. Nah, sehingga barang yang ada diproduksi sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen, seperti itu. Lalu lanjut manajemen SDM atau sumber daya manusia. Nah, di sini lebih kepada mengurus kepegawaian seperti pengrekrutan dalam suatu perusahaan. Nah, di sini ada tahu gak siapa sih yang biasanya ngerekrut suatu pekerja di dalam suatu perusahaan? Oke, apa? Nah betul, HRD. Jadi pasti mereka yang merekrut tuh, mereka yang akan mewawancarai setiap pegawai yang ingin bergabung. Lanjut, itu ada manajemen keuangan. Nah, terkait manajemen keuangan ini bersambungan banget nih keterkaitan dengan video yang tadi sudah di-share oleh Ibu. Nah, dalam manajemen keuangan ini mengatur masuk keluarnya keuangan untuk membiayai suatu produksi ataupun aktivitas perusahaan. Nah, meskipun tadi di video itu lebih kepada manajemen keuangan secara pribadi ya. Nah, kalau di sini lebih kepada perusahaan. Selanjutnya itu ada manajemen administrasi. Nah, di sini membuat penjualan, surat-surat, data karyawan dan lainnya berhubungan dengan administrasi secara keseluruhan.
Lalu selanjutnya itu ada, oke anak-anak, hari ini karena kita sudah mau terakhir ya, jadi silakan buka Kahoot atau link Kahootnya nanti Ibu share aja kali ya di grup kelas. Jadi anak-anak silakan mengisi Kahoot. Jadi nanti kan di sini ada 15 orang ya, masing-masing itu sekelompok ada 5 orang. Jadi Ibu mau yang join Kahoot ini ada 15 orang. Nanti pakai rename. Nah, nanti anak-anak menjawab cuma ada 10 pertanyaan. Nanti yang jawabannya paling bagus ataupun jawabannya yang benar semua nih, Ibu ada hadiah untuk kalian. Oke, jadi semoga tadi apa yang Ibu jelaskan anak-anak memahami ya. Jadi nanti ketika menjawab Kahoot ini anak-anak bisa menjawab dengan benar dan insya Allah benar semua. Nanti tinggal cepet-cepetan nih menjawabnya. Jadi bisa ada di peringkat 1, 2, 3. Yang peringkat 1, 2, 3 nanti bisa ya nanti berkabar ke Ibu. Ibu buka Kahootnya setelah pembelajaran hari ini selesai. Seperti itu ya anak-anak. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di penghujung materi ya. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin membuat resume. Jadi selain resume terkait video, itu kan berkelompok ya. Jadi resume slide itu secara individu terkait materi apa aja nih yang udah kita bahas. Anak-anak boleh mencari referensi juga di internet. Seperti dibuat mind map ya, seperti yang presentasi yang slide kedua seperti dibuat mind map, nanti dikumpulkan melalui ketua kelas. Alhamdulillah nanti kuisnya dilakukan di luar kelas karena ini juga sudah sudah melewati waktu kuliah gitu, sudah melewati waktunya jam istirahat ya. Jadi habis ini anak-anak silakan istirahat. Kita lanjut ke penutup. Oke, sebelum penutup, Ibu ada project untuk kalian. Jadi nanti jangan lupa ya dicek Google Classroom-nya. Jadi di situ ada template terkait project apa sih yang Ibu kasih untuk kalian, dan insya Allah pekan depan kita bertemu lagi terkait materi manajemen, di mana kita akan membahas nih progres dari masing-masing project yang sudah dikerjakan oleh anak-anak sekalian. Oke, baik. Silakan ya Rika, boleh tutup kelasnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Arika sudah menutup kelas hari ini. Kurang lebih mohon maaf dari Ibu Guru selaku guru ekonomi kalian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampai di penghujung video pembelajaran yang telah saya buat terkait materi manajemen. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk yang menontonnya. Kurang lebih yang mohon maaf dalam salah kata atau apapun. Kesempatan kamu untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur oleh seberapa besar kepercayaan kamu pada diri kamu sendiri. Terima kasih. Peko menuju unggul.